Ada seorang raja yang memiliki 4 orang putri yang cantik jelita. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, karena itu ia tidak mampu untuk mendidik putri-putrinya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di tepi kolam. Mereka tidak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku hanya ingin perhiasan yang mahal. Aku mau gaun sutra yang berkilau-kilau. Aku ingin gelang-gelang emas. 3 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahnya. Tetapi lain halnya dengan putri kuning. Ia berpikir sejenak. Aku hanya ingin ayah pulang dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan pulang dengan selamat. Akan kubawakan hadiah untukmu. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti permintaan mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tidak sempat membersihkan taman istana. Putri kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, putri kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula pelayan melarangnya, namun putri kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Sudahlah putri, kau tidak perlu membersihkan taman ini. Tak apa pelayan, kalau lanjutkan saja perintah kakak-kakakku yang manja itu. Baiklah putri. Kakak-kakak putri kuning yang melihat adiknya menyapu sangat senang dan tertawa meremehkan adiknya. Lihatlah, tampaknya kita punya pelayan baru nih. Pelayan, caranya. Kalian ini keterlaluan ya. Seharusnya tidak membawakan apa-apa untuk kalian. Hanya mengganggu saja. Sudahlah, aku bosan. Ayo kita ngajak taman lain. Kita wajib saja. Begitulah yang terjadi setiap hari. Sampai ayah mereka pulang, ketika sang raja tiba di istana, ketiga putrinya masih bermain di kolam, sedangkan putri kuning sedang menata bunga di taman istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik. Ayah tak mampu memberikan apa-apa selain gelang ini. Tak mengapa ayah, lihatlah. Ini sangat cocok dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting ayah sudah pulang dengan selamat. Akan kubuatkan kopi hangat untuk ayah. Ketika putri kuning sedang membuat teh untuk ayahnya, kakak-kakaknya pun berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada putri kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, putri hijau melihat putri kuning memakai gelang barunya. Si kuning, bagus sekali gelangmu itu. Seharusnya gelang itu milikku karena aku adalah putri hijau. Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Kalau kau itu pembohong, kau mencurinya ya dari saku ayah. Kamu jangan fitnah ya. Tidak, aku melihatnya sendiri. Kau itu dasar pembohong. Kamu itu mungkin salah lihat. Halah, mana mungkin aku selalu lihat. Jelas-jelas kamu mengambilnya dari saku ayah. Aku sudah berkata tadi, ini ayah yang memberikan, bukan aku mengambilnya. Mau mengelak seperti apa lagi kau? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Sudah, pergi saja sana. Aku ini pembohong, dasar putri kuning pembohong. Dengarnya, putri hijau sangat marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Mereka lalu sepakat untuk merampas gelang itu. Tak lama kemudian, putri kuning muncul. Kakak-kakaknya mendorongnya. Tak disangka dorongan tersebut menyebabkan kepala putri kuning terbentur dengan tiang di depannya dan menyebabkan putri kuning meninggal. Mereka beramai-ramai mengusung putri kuning lalu menguburkannya di taman istana. Putri hijau ikut mengubur gelang tersebut karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari putri kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa.
Hai para pengawal, cari dan temukan Putri Kuning. Baik, Raja. Baik, Raja. Tentu saja tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Aku ini ayah yang buruk. Dia aku kirim anak-anakku ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka, sang raja pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berjejak. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagaikan gelang emas. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, kuberi nama ia Kemuning. Sejak itulah Putri Kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kemuning masih memberikan kebaikan untuk semua orang. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil amanat, yaitu kita harus akur dan rukun terhadap sesama saudara. Serta, janganlah kalian menindas dan berbuat jahat terhadap orang lain.